Shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar dari doa Yesus yang sangat indah untuk murid-muridnya. Yesus rindu supaya kita semua hidup dalam persatuan. Mari kita memulai ibadah ini dengan penuh sukacita. Mari bersama kita bersukacita dengan memuji hari ini kurasa bahagia. Sungguh kita merasa bahagia ketika kita bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Seperti Tuhan Yesus yang sayang kepada kita semua. Yesus sayang semua. Teman-teman, kadang-kadang kita suka bertengkar, tidak mau berbagi atau merasa paling benar sendiri. Mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Tuhan, tolong maafkan perlakuan kami yang sering bertengkar dan merasa paling benar. Kiranya Engkau mau mengampuni segala sikap buruk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ketika kita mengaku dosa, Ia mengampuni.
Mari kita hidup dalam kasih dan persatuan karena kita sudah diampuni. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Shalom adik-adik, puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan boleh pertemukan kita saat ini dalam ibadah sekolah minggu melalui kanal YouTube GKI Kediri. Baik, sebelum kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan juga menolong Kak Luki yang akan menyampaikan, biarlah semuanya dari Tuhan saja. Kami menyerahkannya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di sini pasti punya ya teman baik, teman dekat, ya kan? Seringkali dibilang juga bestie. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sih adik-adik kok suka atau senang deket dengan temanmu itu? Nah, bisa jadi karena temanmu baik, ya kan? Teman baik. Terus kalau diajak bercanda, bisa bercanda dengan baik. Terus pertanyaannya, pernah nggak adik-adik bertengkar dengan temanmu? Nah, sewaktu adik-adik bertengkar, pernahkah adik-adik, oh ini kok gini ya? Terus adik-adik jadi, sudahlah, aku nggak mau berteman lagi, aku nggak mau baik lagi sama temanku itu. Nah, pernahkah berpikir seperti itu? Atau mungkin adik-adik seperti itu? Nah, ya, kadang kita sebagai manusia, karena orang lain sudah tidak baik dengan kita, ya sudah, nggak mau berteman lagi, nggak mau bersahabat lagi. Itu kayaknya kok gak bisa diajak berpikir, gak bisa diajak berdiskusi. Aku gak mau. Nah, biasanya seperti itu ya. Sebagai manusia kita seringkali jadi memilih-milih teman. Oh, ini gak baik, ini gak, aku gak suka. Nah, bagaimana dengan yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita semua untuk kita lakukan? Yuk kita mau sama-sama baca hari ini. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 17
ayat 20 sampai 26. Sudah ketemu semua? Baik, Kak Luki akan bacakan untuk adik-adik semua. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ya adik-adik sudah mendengar dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Ini adalah doa Tuhan Yesus. Salah satu harapannya bagi kita semua, anak-anaknya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin agar kita bisa mengasihi orang lain, bisa bersatu. Itulah kerinduan Tuhan Yesus. Seperti Kak Luki yang di awal Kak Luki tanyakan kepada adik-adik, bagaimanakah dengan kita ketika kita berada bersama dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan lingkungan sekitar kita? Apakah kita bisa bersatu dengan mereka? Apakah tidak ada perselisihan atau perbedaan pendapat di antara kita? Nah, tentunya ada ya. Tetapi Tuhan ingin agar kita bisa bersatu, kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Seperti doa Tuhan Yesus, bahwa kita harus saling mengasihi, kita perlu bersatu. Nah, adik-adik, bagaimana sih caranya kita agar bisa bersatu? Di saat kita mungkin berbeda pendapat, atau teman kita jadi tidak baik. Pernah ya kalau adik-adik ketika ada di sekolah, kemudian teman kalian ada yang mengejek. Apakah adik-adik juga ikutan mengejek? Nah, kalau adik-adik ikutan mengejek, pastinya tidak akan jadi damai sejahtera. Tetapi berbeda ketika ada teman kalian yang mengejek adik-adik, kemudian adik-adik tidak membalasnya, tetapi adik-adik menegur dengan baik, mengingatkan, mendoakan. Ketika adik-adik tidak membalas apa yang teman kalian lakukan yang tidak baik, pastilah akan ada damai sejahtera. Dan pastinya apa yang Tuhan Yesus inginkan bisa terwujud. Nah, adik, bagaimanakah dengan adik-adik? Apakah adik-adik bersedia untuk saling mengasihi satu sama lain? Baik, kita akan sama-sama buka dari Kolose 3 ayat 15.
Kolose 3 ayat 15. Kak Luki akan bacakan untuk adik-adik semua. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Adik-adik, dari Kolose 3 ayat 15 juga mengingatkan kita bahwa kita mau menegur orang lain dengan baik. Itu merupakan salah satu cara agar kita bisa berdamai dengan orang lain. Kiranya apa yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita untuk kita lakukan, kita bisa melakukannya. Biarlah kita senantiasa saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk mengasihi kita, sehingga kita bisa bersatu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Tuhan mengasihi kita. Marilah kita bersyukur dengan memberi persembahan, dengan memuji beri persembahan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah memberkati setiap kami. Dan pagi ini kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya kami sudah memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, pulanglah dengan sukacita. Mari kita menjadi murid Yesus yang hidup dalam kasih dan kesatuan. Dengan sungguh-sungguh kita mau rukun satu dengan yang lain. Rukun cinta. Kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk saling hidup rukun. Kiranya Engkau memberkati, sebentar lagi kami akan menutup ibadah online hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kami yang akan lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.